Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama tutor paling aneh yang pernah ada. Dan di video kali ini, kita akan membicarakan tentang teori patologi sosial. Patologi sosial adalah teori yang berkaitan dengan topik masalah sosial yang biasanya akan teman-teman pelajari di kelas 11. Ini datang dari request salah satu guru di Jakarta Barat, ya, yang memintaku untuk bikin video tentang patologi sosial. Oke. Patologi sosial adalah topik menarik karena kita akan membicarakan tentang masyarakat yang dalam tanda petik sakit. Masyarakat yang sakit itu seperti apa? Apakah masyarakat yang sakit itu adalah masyarakat yang seneng banget sama hal-hal melankolis sehingga berita Nikita Mirzani dengan si Loli itu tetap dinaikin sampai viral, sampai berapa bulan gak kelar-kelar tuh viral? Jadi ketika kita membicarakan tentang patologi sosial, ya kita harus paham dulu apa sih patologi sosial. Nah, kita ambil patologi sosial dari akar katanya ya, patologi. Tolong dikoreksi aku kalau salah ya. Ini ada patos dan logos. Sekali lagi tolong dikoreksi ya. Patos itu penyakit dan logos itu ilmu. Sehingga patologi sosial itu bicara tentang ilmu tentang penyakit di masyarakat. Nah, patologi sosial itu nantinya ekornya, ujungnya akan membicarakan tindakan yang dianggap melanggar nilai dan norma. Nah, masih inget gak sebutan apa sih tindakan yang melanggar nilai dan norma disebutnya apa? Betul banget, penyimpangan sosial. Nah, sekarang bayangkan kalau penyimpangan sosial ini tidak dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh banyak banget orang. Gitu loh. Si penyimpangan ini dilakukan oleh banyak banget orang. Sehingga mengakibatkan sosial yang disebut apa? Masalah sosial. Gitu. Nantinya, masalah-masalah yang dibahas oleh patologi adalah masalah yang dianggap merugikan kesejahteraan atau yang disebut dengan welfare. Nah, berarti topik-topik seperti kejahatan, kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, dan bentuk-bentuk masalah sosial lain itu akan didiskusikan karena mereka dianggap mengganggu kesejahteraan yang nanti juga berkaitan dengan mengganggu harmoni sosial. Gitu. Berarti teman-teman, ketika kita bicara patologi sosial, kita tuh membicarakan tentang bentuk-bentuk apa masalah sosial yang dianggap merugikan kesejahteraan dan mengganggu harmoni. Gitu loh, pada dasarnya masalah sosial. Gitu loh. Lantas seperti apa sih teori-teori atau pandangan-pandangan sosiologi ketika membicarakan patologi sosial? Yang pertama menurut teologi teori fungsionalisme struktural. Nah, teori ini menganggap bahwa masyarakat itu seperti sistem organ tubuh manusia, terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain. Gitu loh. Nah, menurut teori ini, yang disebut patologi sosial itu seperti halnya penyakit dalam badan manusia. Ada bagian dari sistem ini yang terganggu, sehingga bagian sistem yang lainnya itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini disebut sebagai disfungsi sosial. Nah, bahkan salah satu konsep disfungsi sosial yang cukup populer adalah konsep yang diutarakan oleh Emil Durkheim, ya, tentang anomi. Anomi adalah kondisi di mana norma itu melemah bahkan tidak ada. Ketika norma itu melemah bahkan tidak ada, individu akan kehilangan arah dan tujuan karena salah satu fungsinya norma adalah menyediakan semacam pandangan, standar, target, goal apa yang ingin dicapai. Nah, kondisi anomi dianggap sebagai patologi, teman-teman. Karena ketika norma nggak ada, berarti kan semua bagian dari struktur atau dari sistem sosial, semuanya akan terganggu karena pada nggak punya tujuan. Gitu.
Tapi intinya, menurut teori fungsionalisme struktural, patologi sosial itu adalah ketika bagian dari sistem sosial itu terjadi disfungsi, alias dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Analoginya sama kayak badan kita deh. Let's say misalnya kita jatuh gitu ya, kaki kiri kita jatuh sehingga luka dan kita agak sakit kalau jalan. Nah, dengan kaki kiri agak sakit kan satu badan kita semua tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau teman-teman main futsal kan jadi gak bisa main futsal kalau kaki kirinya sakit toh. Nah, masyarakat juga sama. Ada satu bagian yang sakit ya semuanya kena. Gitu. Itu patologi sosial dari pandangan fungsionalis. Nah, selanjutnya patologi sosial kalau dari pandangan konflik gitu ya. Nah, teori konflik atau pandangan konflik itu selalu X itu terjadi karena konflik antara kelas atas dan kelas bawah. Artinya, konflik yang terjadi di masyarakat itu mengakibatkan berbagai rupa fenomena sosial yang dibahas. Salah satu fenomena yang menurut teori konflik terjadi karena orang berantem adalah patologi atau masalah. Artinya, menurut orang-orang konflik, penyakit di masyarakat itu diakibatkan dari konflik antara generasi antara orang-orang yang punya power gitu ya dengan orang yang nggak punya power, antara yang menindas dan yang ditindas, atau yang disebut dengan ketidakadilan secara struktural. Gitu. Konfliknya nanti akan menyebabkan penyakit atau patologi. Sederhana kayak gini deh, paling sederhananya deh ya. Let's say misalnya teman-teman berantem sama orang tua. Nah, di situ kita tempatkan orang tua sebagai pihak yang punya power dan teman-teman sebagai pihak yang ditindas. Nah, berantem dengan orang tua terus teman-teman nanti ngebangkang. Jadi dugem, mabok-mabokan, narkoboy, bahkan seks bebas. Nah, bentuk patologi tersebut diakibatkan oleh konflik menurut orang-orang yang menganut teori konflik. Lagian hari gini masih gak sih narkoba? Sumpah. GWS sumpah, kamsu upai. Narkoba hari gini. Gelu. Yang ketiga, dari pandangan interaksionisme simbolik, mereka tidak berusaha untuk mendefinisikan patologi, tapi mereka berusaha untuk memaknai patologi. Sebenarnya yang disebut penyakit itu apa? Mereka berusaha untuk menjawab sebenarnya penyakit itu apa? Kok bisa sih satu tindakan itu dikatakan sebagai penyakit? Memang makna masyarakat atau kayak bagaimana masyarakat memaknai tindakan sehingga yang satu disebut penyakit, yang satu enggak. Nah, itu adalah concernnya orang-orang interaksionisme simbolik, berusaha mencari makna di balik suatu hal. Contoh teori interaksionisme simbolik yang bisa digunakan untuk menjelaskan patologi adalah teori labeling. Teori labeling menjelaskan bahwa patologi sosial itu muncul ketika masyarakat memberikan label negatif pada individu atau kelompok tertentu. Nantinya label negatif ini akan memengaruhi identitas dan perilaku. Contoh sederhana kayak gini deh. Let's say misalnya teman-teman main Mobile Legend barengan. Nah, terus apa sih namanya teh? Si roamernya, dia main Minotaur nih misalnya roamernya kan. Nah, si roamernya tuh blunder. Entah itu dia lupa pakai ulti pas lagi team fight, terlalu maju, lupa healing, lupa pakai skill 1. Intinya roamernya blunder deh. Terus si orang ini yang mainnya tuh dihajar mati-matian sama teman satu timnya, dikatain, romer gak guna kamu, romer gak guna lah, udahlah gue males main romer kayak gini dan segala rupa. Nah, itu kan memberikan label negatif ya. Nah, label negatif ini nantinya akan bisa memengaruhi identitas dan perilaku itu. Minimal si orang yang dikatain romer gak berguna ini jadi nggak mau lagi dia main Minotaur dan jadi nggak mau lagi dia ngerom, karena kepercayaan dirinya dia tuh hancur gara-gara dikatain sama teman-teman satu timnya semua. Dan perilakunya bisa jadi berubah. Mending kalau dia nggak terjadi disintegrasi, yang asalnya dia akrab sama teman-temannya jadi jauh karena dia trauma ya kata-kata dikata-katain lagi gitu ya sama teman-temannya cuman gara-gara blunder pas dia lagi main roaming Minotaur gitu ya. Nah, label negatif yang diberikan memengaruhi identitas dan perilaku
ada potensi orang ini menjadi terdisintegrasi dari masyarakatnya sehingga dia dianggap sakit atau disebut juga dengan patologi. Gitu. Nah, terus apa aja sih contoh-contoh patologi sosial? Nah, itu kan contoh-contoh yang aku sebelumnya contoh skala kecil karena kan tadi kita udah discuss bahwa ya ketika kita bicara patologi kan kita bicara ini ya memengaruhi kesejahteraan. Maka beberapa contoh patologi di masyarakat, yang pertama kejahatan. Lalu ada kekerasan. Yang ketiga ada juga penyalahgunaan narkoboy. Yang keempat diskriminasi. Bahkan salah satu bentuk diskriminasi adalah rasisme. Tapi tidak hanya rasisme, ada juga seksisme, ada juga ageisme, dan lain-lain. Kita bahas kira satu-satu ya. Kejahatan adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum sehingga undang-undang atau aturan yang berlaku mengkategorikan tindakan tersebut sebagai suatu tindakan kejahatan. Contohnya pencurian, pembunuhan, gitu ya, dan lain-lain. Salah satu bentuk kejahatan adalah kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan untuk melukai orang lain. Jadi kekerasan itu adalah melukai orang lain, baik secara sengaja dan direncanakan, sengaja tidak direncanakan, maupun juga secara tidak sengaja. Nah, itu melukai orang lain. Contoh aku tadi, yang masalah orang yang main Minotaurnya blunder terus dikatain sama teman-teman satu timnya, itu adalah bagian dari kekerasan verbal atau kekerasan psikologis. Tapi kekerasan tidak hanya bicara tentang kekerasan seperti itu ya. Skala besar kekerasan itu salah satunya adalah perang, terorisme, gitu. Itu juga bagian dari tindakan-tindakan kekerasan. Tuh. Kekerasan dalam rumah tangga itu juga jadi salah satu masalah yang cukup populer belakangan ini. Yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba pada dasarnya adalah zat-zat yang tidak boleh digunakan secara bebas di masyarakat. Ya. Jadi narkoba itu tidak boleh digunakan secara bebas. Gitu. Ada aturan penggunaan narkoba dan ada beberapa klasifikasi dari zat-zat nafza atau yang disebut dengan narkotika, gitu ya, psikotropika dan zat adiktif. Itu ada aturannya. Ada beberapa dari nafza yang digunakan untuk keperluan medis, misalnya untuk anestetik atau membuat orang jadi nggak sadar sebelum melakukan tindakan operasi, gitu, sebelum dilakukan tindakan operasi, gitu ya. Tapi ada beberapa nafza yang memang benar-benar udah nggak boleh banget dipakai karena akan membahayakan manusia. Nah, penyalahgunaan narkoba berarti si nafza ini digunakan secara bebas. Entah itu didistribusikan, didagangkan ke orang lain, atau menggunakan narkoba secara sembrono. Gitu ya. Di Indonesia, masalah nafza gitu ya, udah punya badannya tersendiri, yaitu Badan Narkotika Nasional. Ini adalah lembaga negara yang secara khusus menangani masalah nafza. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman mengenal ada orang yang kecanduan narkoba, itu tolong dibantu rehabilitasi, gitu ya. Memang sih kita tahu kalau orang udah kecanduan kan susah ya. Tapi ingat, susah itu bukan berarti tidak mungkin. Dibantu direhabilitasi. BNN itu akan menyediakan banyak sekali fasilitas untuk menolong orang-orang yang kecanduan narkoba. Dan kalau teman-teman mengetahui ada pengedar narkoba di sekitar teman-teman, jangan ragu untuk lapor ke pihak kepolisian. Kenapa? Karena pengedar narkoba ini membahayakan bangsa. Gitu loh. Semakin banyak orang kecanduan narkoba, semakin suram masa depan bangsa kita nantinya. Ya. Next, diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan membeda-bedakan kesempatan. Ya. Nah, membeda-bedakan kesempatan ini maksudnya adalah ada orang yang diberikan akses khusus, kesempatan lebih, sementara ada orang yang dihalang-halangi. Gitu ya. Bentuk tindakan diskriminasi itu bisa diskriminasi berdasarkan ras atau yang disebut juga dengan rasisme, gitu ya. Ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau seks, atau disebut juga seksisme, yaitu membedakan laki-laki dengan perempuan dengan cara yang diskriminatif,
gitu ya, dengan cara yang tidak adil atau meninggikan satu dan merendahkan yang lain. Atau juga ageisme. Ageisme itu adalah apa yang kita kenal dengan sebutan senioritas. Yang paling tua harus dihormati, harus dijunjung tinggi, harus dituruti. Itu namanya ageisme. Yang tua berarti harus dihormati, digugu, diturutin tanpa memperhatikan apakah mereka waras apa enggak. Karena nggak selamanya orang makin tua makin waras. Ada orang makin tua makin sinting. Ada. Tidak berarti senior teman-teman di kampus itu adalah pihak yang harus dihormati, harus diakui, harus diturutin. Teman-teman yang jadi pengurus OSIS atau badan eksekutif mahasiswa pasti jengkel sama yang namanya alumni. Kenapa? Karep. Dikit-dikit bikin drama, apalagi kalau udah sidang. Gak mesti kayak gitu. Gak mesti kita tuh kayak harus nurut sama senior. Tapi ketika terjadi pembeda-bedaan, di mana kita menjadi pihak di bawah karena kita benar-benar harus manggut sama senior yang serba ngatur, di situ udah ada indikasi ageisme atau diskriminasi berdasarkan usia, ya. Kang Aldian mengatakan bahwa tidak selamanya orang semakin tua semakin waras. Enggak, semakin tua ada yang semakin sinting. Sinting di sini dalam arti si paling gila hormat. Ada. Si paling gila kekuasaan. Ada loh, teman-teman. Nggak selamanya orang itu harus dihormati berdasarkan usianya saja. Memang kita perlu menghormati, respect sama generasi senior, tapi bukan berarti kita menjadi budak generasi senior. Ini teman-teman yang akan ada niatan kerja di kantor pemerintahan, tolong ubah culture dunia pemerintahan di kita. Kita karyawan baru, kita PNS baru, kita P3K yang baru. Harus nurut sama senior kita. Senior kita ngomong A, kita harus nurut. Tolong kayak gitu kapan inovasi akan terjadi, sayang? Mau sampai Firaun hidup lagi makan bubur pinggir jalan gitu loh. Kagak, sayang, kagak. Ya. Udah bukan zamannya kita nurut-nurut sama senior tanpa mempertanyakan apapun. Nggak selamanya senior itu sih paling bener. Meskipun mereka punya pengalaman, tapi nggak selamanya pengalaman itu bener. Bisa jadi pengalamannya jelek karena elunya yang error. Bukan kenapa, karena elunya yang error. Itu bisa aja. Dan kita tuh harus nurut, manggut, gak boleh bertanya. Culture zaman apa itu, sayang? Jadi teman-teman, memahami patologi sosial, ya, memahami bagaimana masyarakat itu mengalami penyakit dalam tanda petik atau masalah sosial yang mengganggu kesejahteraan itu penting. Dengan teman-teman paham masing-masing fenomena patologi, bisa mengkaji lebih jauh itu tuh penyebabnya apa, dampaknya kayak gimana dan segala rupa terhadap konteks masyarakat tertentu, atau yang lebih besar lagi, teman-teman nantinya bisa merumuskan strategi yang efektif, personalized, adaptif gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan memitigasi patologi sosial ini sehingga disfungsi yang terjadi di masyarakat tidak lantas menghancurkan masyarakat tersebut atau bahkan merobohkan kesejahteraan di masyarakat itu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi kalau aku upload video nggak ketinggalan. Kalau mau join server Discord, teman-teman sangat diundang untuk join. Linknya ada di deskripsi. Di situ teman-teman bisa curhat, bisa cerita, bisa ngajak mabar satu sama lain dan lain-lain. Atau mabar sama aku juga bisa. Itu aku sering banget ngajak mabar. Thank you. Bye-bye.